Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kalau sudah begini artinya kan publik melihat bahwa oh ini sih kok terulang kembali ada upaya-upaya pembungkaman terhadap orang-orang yang mencoba mengkritisi, menyampaikan hak politiknya seperti Abang barusan sampaikan, meskipun orang ini sebetulnya sudah tidak menjabat begitu, Bang. Bagaimana respon Abang? Ya, politik itu kan memang pengaruh ya. Pengaruh kekuasaan, pengaruh keuangan, kewibawaan, masih ada. Jadi saya ini mencari jalan sebenarnya kan, karena pertengkaran antara UGM sama Roy Suryo, Risman, Tifa, dan kawan-kawan TPO itu kan kencang. Saya ikut ke UGM, ke Jogja, ke Solo. Tidak menemukan jawaban itu, baik itu dari UGM maupun dari rumahnya Jokowi, padahal kan tinggal menunjukkan aja. Tapi Jokowi kan menunjukkannya kepada 11 wartawan itu. Ya. Nah, jadi karena itu nggak jelas pertengkaran-pertengkaran, saya jadinya yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan, Risman segala mereka benar, karena mereka membandingkannya antara kertas tahun 85 dengan kertas yang mereka dapatkan dari si Andi Sandi itu ya, yang dia bilang dia bawa itu ke Jokowi, kata Jokowi, "Iya ini yang asli, ini yang benar." Jadi perdebatan itu membuat saya menjadi berpikir, ini kemana ini kalau gitu. Kalau UGM tidak diakuin, berarti kan ada satu tempat di mana tempat ini dibikin kan gitu. Nah, maka saya cari. Ternyata kan itu di Pramuka, maka geger lahirlah kampus baru itu kan. Kampus. Jadi itu ketemu. Jadi saya Jadi, saya Bang, bisa itu maklum Prasetyo ya. Prasetyo itu kan Victor itu bukan bukan ya. Ya kalau memang bukan kan saya kader. Saya pernah memenangkan di Sumatera Utara waktu Bang Panda di sana, saya ikut dalam apa, Tri Tamtomo sama Beni Pasaribu. Saya ikut jadi tim pemenangan Sofian Tan waktu di wali kota. Saya juga dibawa Pak Tio Sapei, bapaknya Andi Wijayanto, saya dibawa ke Jawa Tengah. Waktu Bibit Waluyo, sudah itu Mas Ganjar. Saya memang bagian daripada partai. Saya pendiri daripada saya partai yang namanya Relawan Perjuangan Demokrasi bersama almarhum Taufik Kimas sama kawan-kawan. Jadi kalau saya nggak jadi kan partai itu kan ada struktur. Hanya sedikit orang yang menjadi elit kan. Ya itu ada Boy Sadikin, ada Pras, ada Denny, ya kan gitu. Terus Pras tambah lagi nama-nama. Nah, yang namanya partai besar ini dia ada proses. Dia ada prosedur. Jadi Pras itu menerima berkas itu karena dia dalam posisi itu. Posisi kepemimpinan pemenangan sama dengan Andi Wijayanto. Dia dalam posisi itu sehingga dia yang menerima berkas. Setelah dia lihat, dia bolak-balik, dia baca-baca, dia serahkan kepada timnya. Dibawalah itu ke KPU. Bahwa itu palsu dan segala kan mereka nggak tahu. Kan kita tidak membicarakan palsu atau asli pada waktu dipegang Andi atau dipegang si Pras. Enggak. Kita hanya menceritakan ini partai besar, ada prosedur, ada proses. Jadi setelah Pras pegang bersama teman-teman yang 6 orang itu dibawa ke KPU. Itulah proses, itulah prosedur. Tapi tidak membahas tentang asli apa tidak. Karena nggak mungkin tahu, yang tahu cukup cuma sedikit orang, 1, 2, 3 yang tahu bahwa harus dibentuk dokumen-dokumen Jokowi yang kurang. Itu siapa? Kan gitu. Waktu itu saya sebut nama Widodo sama Iskandar. Mereka terus ketemu sama Jokowi. Ternyata kemarin si Widodo tampil di TV. Bukan saya. Berarti kan satu di antara 6 orang tim Solo itu lagi kan. Tapi yang saya mau yakinkan bahwa
Jokowi membawa tim dari Solo itu benar. Yang Ya. saya sebut 3 ternyata 6 kata Widodo. Terus ada tim DKI, ya tadi itu, Ras dan kawan-kawan, ada Marihot, ada Napitupulu, ada segala macam. Vitor asal ngomong aja, bukan 3, 6, ya kan Pras melengkapin saya. Pras Iya. melengkapin saya, Widodo melengkapi. Yang tidak bisa dilawan itu, yang tidak bisa mereka bantah, benar ada tim dari Solo ketemu dari tim Jakarta. Kan itu yang benar. Nah, Dan kenapa tempo hari. itu? Nah, kenapa itu? Di latar belakangin peristiwa Solo. Solo 2005 itu tidak ada dokumen. Jadi kita telepon nih ke Pak Taufik yang juga sedang menggugat di Solo. Ya. Dia teleponlah ke ketua KPU Solo tahun 2025 itu, dia tanya sekarang, "Mas," katanya kan, "waktu 2005 benar nggak tuh Jokowi pakai danau, pakai titelnya?" Ya, Jokowi pakai Dr. Andes, pakai insinyur. Iya. Nah, terus ditanya lagi, apakah setelah diterima dokumen-dokumen itu KPU Solo melakukan verifikasi ke kampus atau ke SMA? Enggak. Nggak ada. Dia bilang tidak, karena setelah menang harusnya Jokowi melakukan public expose bahwa dia, Jokowi, keluarganya, anaknya, partainya dan segala macam. Enggak dilakukan. Jadi 2005 itu UGM tuh 0. Tapi sekarang UGM pura-pura mengakui bahwa itu ijazah dia. Padahal kan tidak. Jadi kita menghitungnya gini. Dia lulus 85. Ya. Maju ke Solo 2005. Ada 20 tahun. Apa yang dilakukan Jokowi selama 20 tahun? Main ke Jogja kek? Bikin kegiatan apa kek? Enggak. Begitu juga dia menjadi wali kota. Apakah kawan-kawan pecinta alamnya dia undang untuk reuni? Enggak. Begini gitu kan enggak. Nah, Ya. yang kita pertanyakan juga, kalau benar pada 2005 itu ada ijazah dari UGM, kenapa ribut-ribut? Artinya kan 2005 itu sudah ditonjolkan. Saya Ya. alumni UGM, kehutanan, ini ijazahnya. Kan begitu waktu kampanye. Insinyur dia ditaruh di kaos, di pamflet, di stiker, di spanduk, baliho, kan ada. Ya. Insinyur UGM, nggak ada kan? Nah, Ya. itu yang menjadi bahan penelitian Bambang Tri. Bambang Tri mengungkapkan pada waktu itu di periode pertama itu bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Saya sudah teliti segala macam. Lolos, masuk 2010. Bambang Tri semakin kencang, masuk penjara. Bambang Tri masuk, keluar, masuk penjara lagi. Dia yakin tembak kepala saya kalau Jokowi itu punya ijazah. Wah, saya tambah semakin penasaran saya. Muncul lagi itu kan Profesor Sofyan Effendi. Ya bikin pernyataan, tidak ada dokumen apapun atas nama Jokowi di Fakultas Kehutanan. Tambah saya tambahkan, tambah semangat. Nah, kalau itu kelompoknya Roy tadi diperkuat. Mereka sudah melihat kertas yang diedarkan oleh Andi Sandi apa siapa itu. Ya. Jadi kan kolot nih. Nah, saya karena orang Jakarta, pengalaman. Pengalaman pada zaman-zaman awal, zaman-zaman 99, pertama kali pemilu-pemilu reformasi itu. Maaf nih, bukan merendahkan partai kami, ini kan kenyataan. Semua partai waktu itu, jagoan-jagoan partai di desa, kan semuanya penguasa pasar, penguasa terminal. Mereka pakai akar bahar, pakai badan betato, dan tidak ada larangan waktu itu kan. Ya. Mereka cuma nggak punya ijazah. Nah, ijazah itu dibikin di mana? Di pramuka itu. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini juga mau menelitikannya di anggota-anggota DPRD, pada masa-masa lalu, contohnya adalah Komar itu, yang dia pakai doktor, profesor, kan dia di penjara 2 tahun, karena pakai semuanya palsu. Ya. Ya. Nah, jadi saya mau melihat ke situ, di partai kami dulu ada namanya Pardede, maju mau gubernurnya Sumatera Utara, palsu. Ada juga Saragi, palsu. Kenapa? Karena persyaratannya itu sangat sederhana. Sangat sederhana syarat untuk maju pilkada, pilgub atau caleg.
selembar kertas fotokopi ijazah atau apapun, distempel legal dan semua bisa dibikin di pramuka. Nah, maka dibikin aturan untuk dibikin verifikasi. Nah, verifikasi ini tidak dilakukan oleh KPU Solo, KPU DKI, juga KPU RI. Sehingga Padahal tidak ada. proses verifikasi itu sudah bagian dari SOP yang harus mereka lakukan. Ya, itu melaksanakan undang-undang, melaksanakan peraturan, dibekalin anggaran. Mereka mau tidur di hotel mana di Jogja, mau berapa hari, asal mendapatkan surat berita acara verifikasi. Datang, ya kan, kami KPU datang, ketemu dekan, ketemu ini, kan ada nama-namanya itu. Ya. Menjelaskan bahwa serjana, sertifikat sarjana ini, kan gini, stempel. UGM atau apalah atau SMA. Ini kertas itu di KPU nggak ada.